يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Yukharribul ka'bata dhus suwaiqatain. Ka'bah akan dihancurkan oleh dhus suwaiqatain, yang memiliki dua betis yang tipis. Dari mana? Minal Habasyah, dari Ethiopia. Bagaimana sifat orang Habasyah ini dan bagaimana Ka'bah dirusak? Ibnu Abbas menerangkan, Nabi SAW bersabda, "Ka'anni bihi aswad afhaj." Seolah-olah orang itu di hadapanku, kata Nabi SAW. Saking terangnya, bagaimana dia? Aswad. Orang Ethiopia, ya hitam. Afhaj. Afhaj, kakinya O. Kakinya apa? O. Tidak lurus. Yaqlauha hajara hajara. Bagaimana caranya menghancurkan Ka'bah itu? Batunya dicongkel satu demi satu. Kita melihat bagaimana orang-orang Quraisy, mereka berhari-hari baru berani untuk merusak, untuk memperbaiki. Bahkan Allah datangkan ular. Nah, dia ini satu orang saja, satu orang, batunya dicongkel satu-satu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukharribul Ka'bata dhus suwaiqatain minal Habasyah." Yang akan menghancurkan Ka'bah ini dhus suwaiqatain, seorang laki-laki yang memiliki betis tipis dari Ethiopia. Wa yaslubuha hilyataha. Di samping dia menghancurkan Ka'bah, kita bisa melihat sekarang dari foto-foto yang ada, yang beredar, dalam Ka'bah itu banyak emas yang dihadiahkan oleh raja-raja, baik berupa kendi, ya, berbagai macam bentuk barang-barang berharga. Nah, di samping dirusak Ka'bah ini, harta karun yang ada di dalamnya juga diambil. Tidak cukup sampai sana, wa yujarriduha min kiswatiha. Kelambunya yang ada sekarang dilepas. Walakani anzuru ilaihi usayli'a ufaydi'. Nabi mengatakan, seolah-olah orang itu ada di hadapanku. Bagaimana dia? Usayla, botak. Botak. Ufaydi'. Yufaydi' zaygun bainal qadam wa 'azmis saq. Kakinya bengkok. Antara mana? Antara betis dengan telapak kaki. Inilah kakinya O. Ya, dia tidak lurus seperti yang ada seperti kita. Kita paling bengkok sedikit saja. Kalau dia O. Yadribu 'alaiha bimishatihi. Ka'bah itu dihancurkan pakai skopnya, ya, wa mi'walhi, pakai linggisnya. Bayangkan ketika Abrahah beserta pasukannya belum masuk Mekah aja sudah apa? Hancur.
Tapi dia ini memang fitnah akhir zaman, sehingga ya Ka'bah pun dihancurkan. Bukan sekedar mau masuk, tetapi Ka'bah yang ada dihancurkan. Dan itu adalah tanda kiamat. Apa kata al-musannif rahimahullah? Hadza wallahu a'lam. Peristiwa ini wallahu a'lam terjadinya kapan? Ba'da khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Setelah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan Ya'juj wa Ma'juj setelah Dajjal. Habis Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Berdasarkan hadis Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahujjannal baitu wa li'tamaranna." Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga kaum muslimin ya, setelah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj akan umrah, akan haji, dan dia akan berihlal, bertalbiyah. Karena Nabi Isa alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah Azza wa Jalla waktu 7 tahun. Sejak diturunkan di timur kota Damaskus di Menara Putih, dia akan memimpin kaum muslimin bersama imam kaum muslimin yaitu Mahdi pada saat itu selama 7 tahun. Nah, inilah dia peristiwa para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, jatuh bangunnya Ka'bah. Bahkan kita mengetahui di zamannya Abdullah bin Zubair terjadi apa? Kebakaran Ka'bah. Maka di akhir zaman Allah tidak akan jaga Ka'bah itu. Karena itu sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla, tanda kiamat. Adapun sekarang Allah akan jaga terus, dilindungi terus. Sebagaimana kalimat kakeknya Nabi alaihissalatu wassalam, siapa? Abdul Muttalib, innani ana rabbul ibil, unta yang kuambil aku yang punya, wa inna lil baiti rabban sayahmihi, adapun Ka'bah itu dia punya Rabb yang akan melindunginya dan menjaganya. Tapi di akhir zaman sudah tidak lagi.